إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati, meridhai dan mengampuni kita semuanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali kita semua pada siang yang penuh berkah ini dimudahkan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya, menunaikan ibadah Jumat. Kiranya langkah kita, keikhlasan kita, kesertaan kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran kebaikan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak rahmat Allah kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita umat Islam, bahwa Allah berikan momen-momen, waktu-waktu tertentu yang istimewa. Allah berikan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupannya agar semua itu menjadi peringatan bagi kita. Allah jadikan hari-hari tertentu sangat istimewa. Allah jadikan malam-malam tertentu sangat istimewa. Allah jadikan bulan-bulan tertentu juga menjadi bulan yang penuh dengan makna dan sejarah dalam kehidupan kita. Allah jadikan bahwa bulan ini menjadi 12. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya Allah setelah jadikan bilangan bulan dalam satu tahun menjadi 12, dan diantara disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang begitu mulia yang harus kita jaga kesucian dan kemuliaannya. Di antara bulan haram ini adalah bulan Dzulhijjah
Ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, nanti bulan depan bulan Muharram, kemudian ada satu bulan lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan hari ini kita sudah ada di penghujung tahun Hijriyah, bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, yang juga syarat dengan makna. Dan para ulama mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah ini juga bulan yang sangat istimewa, seperti pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan yang istimewa? Kata beliau, li'anna fihi ijtama'at ummahatul ibadat. Karena di dalam bulan ini berhimpunlah induk-induk ibadah yang sangat penting. Ada 10 hari pertama yang sangat istimewa. Ada hari Arafah, ada hari kurban, ada hari berhaji. Dan ternyata bulan ini juga sekaligus sebagai bulan terakhir dalam tahun-tahun Hijriyah, yang di dalam Islam bahwa sesuatu yang ada di penghujung ini menjadi yang sangat penting. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, innamal umuru bi khawatimiha. Dalam riwayat lain, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya urusan-urusan amalan-amalan itu yang paling penting juga adalah di penghujung-penghujungnya. Sehingga kita maknai bahwa bulan Dzulhijjah ini yang mungkin hari terakhir, besok kita sudah memulai tahun baru Hijriyah 1 Muharram, maka sudah seharusnya kita menjadikan momen ini, bulan ini sebagai bulan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai suatu amalan itu, walaupun di depan juga dinilai, di tengah juga dinilai, tapi yang paling menentukan adalah ujungnya. Sehingga apabila kita bisa memaksimalkan mengisi kebaikan-kebaikan pada bulan ini, insya Allah itu pertanda bahwa kita telah menyelesaikan 1 tahun ini dengan kebaikan. Dan kita akan memulai lagi lembaran-lembaran baru, peristiwa baru dalam tahun depan ini, insya Allah lebih baik. Lalu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun ini, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menjadikan momen-momen penting dalam sejarah hidupnya ini sebagai peringatan. Dia menjadikan peristiwa, ada bulan Dzulhijjah, nanti ada tahun baru, ada peristiwa-peristiwa ini yang penting semua. Itu adalah siapa orang yang paling beruntung? Adalah orang-orang yang menjadikan peristiwa-peristiwa itu mengingatkan dirinya. Dan di antara sifat orang mukmin adalah dia akan bisa mengambil manfaat dari peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Lalu siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil peringatan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Nggak ngerti apa itu akhir tahun, awal tahun, peristiwa ini, peristiwa itu, berlalu begitu saja. Padahal setiap saat itu adalah momen-momen yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadis, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ati asya. Kata Rasulullah SAW, nanti telapak kaki seorang hamba tidak bisa bergeser sampai dia harus mempertanggungjawabkan 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah. Dan itu setiap saat kita lalui. Apa pertanyaan pertama? Pertama, an umrihi fima ablah. Akan ditanya umurnya ini dilewatkan untuk apa? Kita yang umurnya sudah sekian tahun, sudah apa yang kita lakukan? Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Dari ilmunya juga ditanyakan. Kalau dia belajar, dia berilmu, yang dipelajari ilmu apa?
Apakah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya di dunia sampai akhirat, atau hanya yang penting ilmu-ilmu dunia saja, nggak peduli kepada ilmu akhirat, ilmu agama. Mendidik ada anaknya yang penting pinter kerja, pinter cari duit, pinter cari jabatan, pinter ngaji atau tidak, apa itu nggak pernah dipikirkan. Itu juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Setelah kita dapatkan ilmu juga apakah diamalkan atau tidak. Disebutkan dalam hadis selanjutnya adalah wa an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa? Allah berikan potensi yang luar biasa, semangatnya, kecerdasannya, berbagai macam kemaksimalan dalam masa muda itu, lalu digunakan untuk apa? Sekarang kita dengar prihatin, anak-anak muda sekarang mereka punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa merusak. Dan itu kita kalau tidak bisa bermuhasabah, bisa memperingatkan diri kita, kita akan celaka nanti di akhirat, akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditanya tentang hartanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Termasuk akan ditanya juga hartanya dari mana dia dapatkan. Dan khusus untuk harta itu pertanyaannya dua. Di mana dia, dari mana dia mendapatkan, dan setelah didapatkan untuk apa dia belanjakan. Artinya orang-orang yang tidak tahu bagaimana mengambil peringatan dari peristiwa-peristiwa ini, itulah yang paling rugi, yang paling rugi. Dan yang beruntung adalah orang yang selalu menjadikan setiap momen penting dalam perjalanan hidupnya sebagai peringatan. Menjelang tahun baru seperti ini, ya Allah, ternyata saya sudah bertambah lagi 1 tahun umur saya. Sekaligus berarti jatah umur saya berkurang. Karena hakikatnya setiap kita itu umurnya sudah dijatah. Umurnya bertambah tapi jatahnya berkurang. Sampai nanti ketika sudah habis jatahnya, mungkin tinggal 1 tahun, lama-lama tinggal 1 bulan, tinggal 1 hari, tinggal 1 jam, tinggal 1 menit. Maka ketika selesai itulah yang disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa minta supaya ditunda. Dalam hadis, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika orang-orang itu sudah datang ajalnya, dia menyesal. Dia katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika datang ajalnya, dia menyesal, lalu dia bilang kepada Allah, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kiranya engkau tunda sebentar, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah dulu. Harta saya masih banyak, belum sempat saya sedekahkan, saya dipanggil. Wa akum minas salihin, biar saya jadi orang yang soleh. Saya selama ini bandel. Tapi semua itu sia-sia. Kata Allah, fala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah akan menunda seseorang kalau sudah datang ajalnya. Jadi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, termasuk peristiwa tahun baru ini, adalah momen untuk mengingatkan diri kita, untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dihitung-hitung. Jadi dalam perjalanan hidup kita akan selalu melewati 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Harus kita hitung. Menurut para ahli mengatakan apa yang dimaksud bermuhasabah, yaitu kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru ila ma iddakhartum minal amalus salihah. Perhatikan juga apa yang sudah kamu investasikan, apa yang sudah kamu simpan
untuk kehidupan nanti di akhirat. Orang sering begitu sempurna, begitu baik mempersiapkan untuk kehidupan di dunia ini supaya mendapatkan kehidupan yang baik, tapi orang sering lalai bagaimana dia akan mendapatkan kehidupan dan kematian di akhirat yang baik. Kehidupan akhirat itu justru lebih lama. Setelah kita bermuhasabah, kita segera bermusaraah. Kita hitung-hitung, setelah itu kita bermusaraah. Karena waktu itu terus berlalu, kita itu berpacu dengan waktu. Kita nggak pernah tahu kesempatan yang Allah berikan berapa tahun lagi, berapa bulan lagi. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, hendaknya kalian segera bergegas, berlomba-lomba untuk mencari ampunan dan surga. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi setelah kita hitung-hitung, ternyata ya Allah, waktu saya sudah lama, saya sudah sekian tahun umur saya, sementara amal saya masih sedikit. Maka segera kita bergegas, musara'ah, musabaqah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang katakan, badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun ka qita'il lail. Ayo hendaknya kalian bersegera untuk melakukan berbagai amal soleh, karena akan datang fitnah, ujian-ujian yang seperti gumpalan-gumpalan malam. Dikatakan yusbihur rajulu musliman, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera beramal, karena nanti akan datang ujian, fitnah yang begitu dahsyat. Bisa jadi dengan fitnah itu seseorang di sore hari masih dalam keadaan beriman, pagi hari sudah menjadi kafir. Pagi hari beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Dikatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena sudah banyak orang yang menjual agama dengan dunia. Dan setelah itu kita segera bermudawamah. Kalau kita sudah bergegas, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, lalu kita jaga kelestariannya, mudawamah. Kita membiasakan amal soleh agar itu akan menjadi akhir hayat kita. Disebutkan dalam sebuah athar, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bahwa orang itu ketika dalam hidupnya selalu istiqomah membiasakan melakukan suatu kebiasaan, maka sangat boleh jadi nanti ketika mati pun dengan kebiasaan itu. Kalau dalam hidupnya selalu melakukan beramal soleh, sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, apalagi dilakukan dengan istiqomah berjamaah, sangat besar kemungkinan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Waman 'asha 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan orang yang mati dengan husnul khotimah kelak juga dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peristiwa penghujung tahun ini yang kita segera jelang tahun baru Hijriah besok, kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengambil i'tibar, mengambil peringatan dari peristiwa ini, lalu kita segera melakukan muhasabah, menghitung-hitung diri, segera bermusara'ah, bergegas untuk mencari, menambah berbagai amal soleh, dan bermudawamah, kita selalu beristiqamah di dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah, wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah, alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah,
ونهى عن معصيته ما قدره عليه وقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وصى كتابك. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسانها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.